Cingude, kembali lagi di podcast Korea Corner Himabara. Kita hari ini kembali lagi dengan tema yang sangat menarik, yaitu Annyeonghaseyo Kampus Korea, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan dengan tema-tema dan juga pembahasan yang sangat menyenangkan dan juga sangat menarik, yaitu seputar bahasa Korea, kebudayaan Korea, hingga peluang kerja. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan saya Caca dari angkatan 2024 dan saya Hani dari angkatan 2024. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama narasumber spesial kita nih, yaitu Ibu Ashanti Widiana yang merupakan dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Korea. Nah, karena kita akan membahas banyak hal yang menarik, jadi jangan kemana-mana ya. Betul sekali. Podcast ini juga bertujuan untuk menambah wawasan, motivasi, dan juga inspirasi bagi kalian calon mahasiswa pendidikan bahasa Korea dan juga kita sebagai mahasiswa bahasa Korea. Tanpa lama-lama lagi, mari kita kenalan langsung dengan narasumber kita hari ini. Annyeonghaseyo Ibu Ana. Annyeonghaseyo Ibu Ana. Annyeonghaseyo Caca, annyeonghaseyo Hani. Annyeonghaseyo Robun. Bu Ana, terima kasih banyak karena sudah hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Jadi kita hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng ya dengan berbagai topik terkait Korea dan juga perkuliahan dan segala macam. Sebelumnya bagaimana Ibu kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Ibu. Jadi hari ini kita akan mengawali podcast dengan pembahasan mengenai pendidikan bahasa Korea, Ibu. Jadi seperti yang kita tahu, bahasa Korea sekarang itu udah mulai populer banget dan banyak sekali peminatnya, terutama karena pengaruh dari K-pop, K-drama, dan juga kebudayaannya. Minat terhadap bahasa Korea juga udah meningkat, entah itu untuk pendidikan, karir, dan juga mungkin hanya sekadar hobi. Nah, dari teman-teman Ibu ini banyak sekali yang bertanya, bagaimana sih kita belajar secara efektif dan juga konsisten untuk belajar bahasa Korea, terutama bagi teman-teman yang baru nih Bu belajar bahasa Koreanya. Kalau gimana cara belajar yang efektif, sebenarnya itu awal mulanya harus dari kemauannya dulu ya gitu. Memang ketika mau belajar bahasa Korea itu Yorobun harus mau dulu dan harus mempunyai niat dan bukan karena terpaksa untuk belajar bahasa Korea. Saya yakin juga kan Yorobun maupun teman-teman yang masuk PBK itu bisa dibilang 80-90% itu memang suka bahasa Korea ya dan suka kebudayaan Korea juga gitu. Nah, setelah memang niat dan mau gitu ya, lalu kemudian kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka tuh kan biasanya nggak usah disuruh juga kita udah senang ya sebenarnya gitu. Nah, tapi kesenangan itu gimana cara maintain-nya, ya berarti harus konsisten ya walaupun misalnya belajarnya sukanya dari media apapun yang Yorobun suka, misalnya belajarnya dari K-pop kah misalnya yang membuat Yorobun terjun awal dari belajar bahasa Koreanya gitu, atau dari drama gitu, itu juga bisa gitu. Kalau waktu itu case-nya saya belajar bahasa Korea memang awalnya karena saya suka, tentu kita semua punya poin starting point yang sama ya gitu, pasti mulainya dari K-pop dan segala macam gitu. Saya juga mulainya dari situ belajarnya, lalu kemudian tahu variety show Korea gitu, lalu kemudian mulai belajar dulu Hangul gitu sendiri, kemudian setelah masuk kuliah baru akhirnya mulai mengerti dan juga mulai secara komprehensif gitu ya mempelajari Moonpop-nya, tetap mendengarkan, membaca dan segala macam gitu. Intinya adalah setelah kita punya niat, punya resource-nya juga, yang selanjutnya adalah konsisten gitu. Kita memaintain rasa keingintahuan kita terhadap Korea ataupun terhadap bahasa Korea itu, kita mulai dengan apa yang kita suka, kemudian kita maintain itu dengan konsisten, terus terus ibarat kayak kita tuh wadah gitu loh. Jadi ketika kita belajar bahasa Korea kita anggap kita kosong, jadi semuanya kita isi aja gitu dengan pengetahuan-pengetahuan yang memang kita suka. Tentu pasti ada masanya kita bosan ya gitu. Saya yakin akan ada fasenya Yorobun juga belajar bahasa Korea itu bosan banget gitu. Karena apalagi udah belajarnya bertahun-tahun gitu ya.
Nah, tapi, bosan sedikit itu nggak apa-apa gitu, pelan-pelan kita bosan itu nggak apa-apa, karena itu fase, salah satu fase kita belajar bahasa itu pasti ada rasa seperti itu. Tapi kemudian nanti ketika sudah mulai kayak, "Oh, oke, balik lagi," gitu, kita mulai konsisten lagi gitu. Nah, sebenarnya yang paling memungkinkan untuk kita bisa konsisten belajar bahasa apapun termasuk bahasa Korea itu adalah, ya Robin punya kayak waktu, tertentu untuk misalnya belajar satu aspek tertentu di bahasa Korea. Misalnya Yorobun pengennya belajarnya Monpop-nya atau Ohui-nya atau kosakatanya gitu. Artinya itu secara konsisten Yorobun sediakan waktu untuk belajar sendiri di luar pelajaran misalnya, apalagi kan misalnya yang belajarnya cuman dari les bukan dari perkuliahan gitu kan. Nah, itu kalau kasihkan waktu untuk mempelajari misalnya sehari saya pengen bisa menguasai 5 kosakata atau satu munpop gitu. Nah, berarti bikin jadwalnya itu setiap hari. Kalau kita belajarnya cuman kayak satu hari mau ujian itu pasti ya inget sih, cuman kan itu biasanya temporer ya memorinya gitu. Tapi kalau misalnya kita apa namanya, dari lama udah dicicil gitu belajarnya, itu ingatnya akan lebih lama gitu. Nah dulu itu yang saya lakukan jadi konsistennya dan juga ketika misalnya kita udah agak advance bahasa Koreanya, jangan jangan berhenti di situ, mulai untuk misalnya baca-baca artikel, berita bahasa Korea gitu. Nggak usah belajar yang politik dulu atau misalnya ekonomi dulu, itu terlalu berat ya, ya bahkan bagi saya pun sampai sekarang itu juga masih berat gitu. Tapi kita mulai dari yang, mungkin yang Yorobun suka dulu, misalnya tentang ngikutin, Weverse-nya, Idol gitu, itu bisa dari situ. Atau baca berita-berita entertainment-nya Korea gitu, itu juga memungkinkan. Kan setidaknya kosakata yang kita dapatkan dari berita-berita itu tuh masih sekitar dunia sosial lah gitu, masih masih sekitar kehidupan, jadi nggak terlalu yang susah gitu. Nanti kalau misalnya udah semakin advance lagi, nah baru bisa misalnya membaca yang lebih akademis kah atau membaca yang lebih susah levelnya gitu. Jadi emang emang mau tidak mau belajar bahasa Korea itu yang dibutuhkan ataupun bahasa lain juga sih sebenarnya yang dibutuhkan adalah konsistensinya gitu. Konsistensi untuk terus mencoba mau belajar gitu. Oke, menarik sekali ya teman-teman semuanya. Jadi kita perlu niat dan juga konsistensi dalam belajar ini. Ya Ibu, kalau misalnya nih kayak teman-teman tuh belajarnya secara otodidak, berarti dia tuh belajarnya sendiri kan Ibu tanpa les gitu. Ibu juga sempat mention tadi tentang les ya. Jadi gimana nih Bu biar teman-teman tuh kayak konsisten dan kayak belajar tuh efektif, karena kalau sendiri belajar sekarang tuh kayak semangatnya banget, terus nanti beberapa hari kemudian capek deh, bosan, terus berhenti gitu. Itu bagaimana ya Ibu? Nah itu balik lagi ke tadi yang saya bilang kalau sebenarnya sih kalau tantangan kita belajar otodidak itu memang adalah niat yang niat itu tadi sih. Itu sebenarnya tantangan luar biasanya. Jangankan Robin, saya juga kalau belajar belajar apalagi kan kalau dosen kan selalu ada penelitian ya setiap tahun dan kita tuh biasanya kadang suka mengambil topik yang biasanya di luar expertise-nya kita juga kadang gitu. Berusaha menyeberang gitu dari expertise kita. Itu artinya kan kita juga harus belajar lagi sendiri karena nggak dari perkuliahan juga kan itu nggak pernah kita pelajarin juga gitu. Nah, memang apa namanya, niat untuk, terus show up untuk belajar itu yang harus kita maintain dulu gitu. Sebenarnya kalau kita belajar otodidak tuh nggak ada pakemnya ya, maksudnya kayak kita yang menentukan sendiri mau seberapa tinggi goals yang kita 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 pengen raih, seberapa banyak kosakata yang pengen kita kuasai, seberapa banyak ilmu Moonpop yang kita tahu gitu untuk bisa kita merangkai merangkai kalimat dalam bahasa Korea. Nah, eee, kalau dari teknik yang sebenarnya saya pelajari dulu juga sih memang
mau nggak mau memang alokasi waktu itu sangat amat penting gitu. Tapi kalau misalnya les dan segala macam itu kan kita berarti ada tanggung jawab ya, tanggung jawab untuk kita show up setiap, waktunya untuk kita les gitu. Setidaknya kalau menurut saya kalau les itu agak lebih lebih apa ya, lebih mudah untuk mengatur niat kita belajar. Tapi memang kalau otodidak ini mau tidak mau, Yorobun yang harus bisa menciptakan, jadwal sendiri gitu. Karena kita bertanggung jawabnya ke diri kita sendiri gitu. Kita goals-nya pun mau kita raih untuk diri kita sendiri gitu, mau tidak mau gitu ya. Jadi emang kalau, otodidak, lebih baik kalau menurut saya memang kita jadwalkan sendiri misalnya, saya pengen belajar bahasa Korea, 3 kali seminggu di luar pelajaran gitu atau misalnya di luar perkuliahan atau di luar les kayak gitu. Alokasikan misalnya waktu sekitar 1 jam sehari gitu ya, untuk misalnya hari ini belajarnya Moonpop, besok, atau 2 hari lagi belajarnya kosakata, selanjutnya lagi nanti belajar, speaking pakai AI, kan itu sekarang memungkinkan sekali ya gitu. Kalau kita pakai, aplikasi belajar bahasa, belajar melalui AI, apalagi kita belajar speaking bahasa Korea, Maragi pakai AI itu adalah teknologi yang sangat memungkinkan untuk kita coba sekarang. Nah, jadi, belajar, otodidak pun sekarang resource-nya juga sudah sangat banyak. Beda dengan mungkin 10 tahun yang lalu itu masih agak susah ya kita cari, orang yang bisa bahasa Korea itu masih susah. Buku yang beneran bisa mengajarkan, ada ilmu bahasa Koreanya yang real beneran itu juga ada rada susah dulu gitu. Tapi kalau sekarang aplikasinya udah banyak, tempat lesnya udah banyak, AI-nya yang ngebantu udah banyak. Nah, itu sebenarnya tinggal kemauan kita lagi dan gimana kita mengatur waktu kita untuk, belajar gitu. Jadi begitu ya teman-teman, untuk yang lagi belajar otodidak bisa banget tadi diikutin ya, kayak mulai belajar mengatur diri sesuai kebutuhan dan jadwalnya. Nah, selanjutnya nih Bu, tadi kan kita sudah membahas soal bahasa Korea secara umum. Nah, di bahasa Korea ini kan juga kita mengenal yang namanya ujian kemampuan topik ya Bu. Bisa dijelaskan secara umum nggak sih Bu, apa itu topik, terus ada jenis soal apa aja? Oke, topik ini kayaknya semua orang yang belajar bahasa Korea pada akhirnya akan tahu topik itu apa ya gitu. Karena biasanya goals-nya untuk kuliah, S2, S3 atau kuliah S1 juga di Korea atau misalnya bekerja itu juga banyak yang mensyaratkan untuk kita punya topik gitu. Nah, topik itu apa? Topik itu adalah, ibarat kayak TOEFL, ujian profisiensi bahasa, tapi khusus untuk bahasa Korea. Nah, ini dikeluarkan oleh, NIED gitu, National Institute of International Education, penyelenggaranya lah gitu ya. Kalau kalau TOEFL kan ITS kalau saya nggak salah. Nah, ini kalau Korea itu, NIED. Nah, ujiannya itu setahun sebenarnya bisa 5 sampai 8 kali gitu. Nah, kalau di dalam negerinya, di Koreanya sana itu mereka cukup sering kayaknya setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali itu ada ujiannya. Kalau di luar negeri kayaknya udah ditambah slotnya dari 5 kali jadi 8 mungkin, saya juga, lupa ya berapa pastinya. Cuman yang pasti kalau kita di UPI itu biasanya 2 kali setahun. Ujiannya. Nah, ujiannya itu kayak gimana, topik itu biasanya terbagi 2 gitu, ada ujian topik 1 dan topik 2. Kan topik ini punya level ya, level dari level 1 sampai 6. Nah, kalau topik 1 itu untuk kita bisa dapat sertifikasi level 1 atau level 2 gitu. Nah, kalau yang, topik 2 itu untuk kita bisa dapat level 3 sampai 6 gitu. Nah, untuk menentukan levelnya itu berdasarkan, grade-nya ya, jadi berdasarkan nilainya sih, rentang nilainya gitu ya. Jadi misalnya kalau dari, 1 sampai 100 atau 100 sampai 200 itu berarti di level 2 gitu. Maksimalnya seingat saya 300 ya, kalau nggak salah maksimal di 300 itu di level 6. Nah, jadi topik kalau topik 1 itu hanya ada, apa namanya, mendengarkan atau Detki dan juga, Ilki gitu. Hanya 2 itu aja, ujiannya. Tapi kalau topik 2 ujiannya ada, Ilki, Detki, dan juga Segi gitu. Nah, kalau soalnya semuanya 50-50 ya gitu. Kalau yang topik 2 ilkinya 50, seginya itu 3, seginya seginya 4
soal ya, dari 51 sampai 54, dan deadkey-nya itu juga kalau nggak salah 50 gitu. Nah, apa namanya, ujiannya sih sebenarnya cukup lama ya, karena kita lakukan biasanya 1 hari gitu. Kita bisa milih sebenarnya, nggak mesti harus kayak kalau mau ikut topik 2 itu harus lulus dulu topik level 1 itu enggak gitu. Jadi kita kalau misalnya udah pede kayak, "Ah, aku mah udah levelnya udah lewat lah dari topik 1 atau topik 2 dari level 1 atau 2 gitu. Mau coba langsung topik 2 untuk dapat level 3 sampai 6 gitu, itu bisa gitu. Itu memungkinkan untuk kita lakukan gitu. Biasanya sih orang yang ngambil topik 1 itu untuk mengukur aja kemampuan dasar dia di bahasa Korea udah sejauh apa. Nah, tapi kalau untuk perkuliahan kah atau untuk misalnya, bekerja, emang lebih, digunakan itu topik 2 yang level 3 sampai 6 gitu. Apalagi kalau misalnya untuk kuliah di Korea, mereka kampus-kampus itu banyak yang mensyaratkan topik minimal level 3 atau level 4 bahkan. Beberapa kampus kayak misalnya di AKS dulu kampus saya itu, topiknya di 4 atau 5 gitu untuk starting-nya gitu. Kalau, Suncheonhyang gitu pernah saya dengar itu topiknya level 5 gitu, persyaratannya. Tapi biasanya sih secara umumnya level 4 gitu. Kalau bekerja juga biasanya di atas level 4 gitu, heeh, gitu. Jadi apa namanya, soalnya, cukup beragam ya gitu dari topik-topiknya juga tentang, politik, sosial, ekonomi, bahkan sekarang yang kayak teknologi AI itu sering banget muncul beberapa tahun terakhir, sekitar 2 sampai 3 tahun terakhir gitu. Nah, biasanya orang-orang itu kesulitan, menjawab soal segi, karena segi itu kan harus nulis ya gitu, 51 sampai 52 biasanya cuman, mengisi bagian rumpang, 53 kita apa namanya, mengisi atau membaca data, lalu kita tulis data tersebut, kita jabarkan, 54 baru kita menjelaskan atau menuliskan opini kita terhadap sebuah, apa namanya, soal itu, misalnya tentang, apa itu kebahagiaan, gitu. Nah, apa itu kebahagiaan, mereka akan kasih clue, ada 3 pertanyaan, kita harus, isi sesuai dengan clue tersebut, gitu. Jadi kita bikin karangan, menurut kita kebahagiaan itu apa? Nah, gitu. Jadi emang agak susah dan bahkan di kita juga kan di PBK ada mata kuliah, sendiri ya untuk, topik gitu, ada topik 1 dan topik 2. Fungsinya memang untuk membantu mahasiswa supaya bisa latihan topik bersama gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Tadi kita udah dengar ternyata kalau di topik itu punya 3 jenis soal utama, dari ilki, detki, sama segi. Tapi yang segi ini untuk yang topik 2. Terus juga ternyata tingkat kesulitannya itu berbeda-beda ya, Bu. Dan juga tujuannya itu bukan cuma untuk menguji diri sendiri gitu, bisa buat keperluan kuliah atau beasiswa nantinya yang mau ke Korea gitu ya teman-teman. Nah balik lagi nih Bu, tadi kan kita udah dengar juga ya kalau topik itu ternyata cukup sulit gitu levelnya. Nah kira-kira ada nggak sih Bu strategi atau cara terbaik untuk kita mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian topik ini? Oh, strategi, apalagi kalau strateginya untuk belajar sendiri ya gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka memang yang paling harus dilakukan adalah sering-sering latihan soal gitu. Itu kayaknya, berlaku untuk berbagai macam ujian bahasa, ujian biasa juga mungkin sama ya gitu. Tapi, yang paling utama adalah kita rajin latihan soal, balik lagi alokasikan waktu untuk, kita belajar, latihan soal itu. Dan fokuskan, juga di aspek yang kayaknya kita lemah gitu, boleh difokuskan gitu. Jadi misalnya, kalian ketika, Yorobun misalnya udah belajar bahasa Korea udah sampai level 4 atau level 5 gitu, terus pengen ambil topik, Yorobun tahu kemampuan Yorobun paling bagus itu adalah di, Detki dan Ilki misalnya gitu, itu yang bagus banget gitu. Tetap itu belajar juga, tetap diasah juga, tetapi ketika Yorobun masih punya span waktu yang cukup lama antara pendaftaran sampai ujian gitu, eee, Yorobun bisa, ambil waktu khusus misalnya untuk lebih fokus ke latihan seginya gitu. Kan kita punya banyak misalnya masih punya waktu sekitar 3 sampai 4 bulan sebelum ujian misalnya gitu. Latihan lebih banyak di bagian yang segi gitu. Jadi, sebenarnya emang segi itu kan sangat
kita bisa bilang nggak ada pakemnya ya gitu, karena kan yang, pikiran saya tentang kebahagiaan dan pikirannya, Caca dan Hani tentang kebahagiaan itu bisa jadi beda gitu untuk kita tuliskan di dalam, jawabannya. Tetapi, setidaknya Yorobun bisa pelajari dulu polanya, pola dari penulisan, segi itu seharusnya seperti apa sih gitu. Apa yang harus muncul dulu misalnya, atau di paragraf pertama harus ada apa, paragraf kedua harus ada apa, paragraf ketiga harus ada apa. Setidaknya kita belajar dulu, apa namanya, struktur itu atau pola itu, lalu kemudian nanti kalau Yorobun sudah paham polanya, Yorobun juga, tahu misalnya Moonpop yang harus digunakan untuk menulis jawaban dari soal nomor 54 itu kayak gimana. Kalau soal 54 itu kan biasanya, sudah harus menggunakan, Moonpop yang tidak lagi Moonpop biasa-biasa gitu ya. Misalnya Yorobun Moonpop-nya pakainya Aoso biasanya untuk karena. Nah, kalau di soal nomor 54 kita harus sesuaikan, ini karena yang pengen saya pakai di sini itu karena dalam konteks apa gitu. Misalnya karena yang untuk, apa namanya, negatif kah, karena yang untuk, konteksnya, apa namanya, kesalahan kah, atau apa gitu. Nah itu kita harus tahu dulu gitu. Kalau itu kita udah bisa kuasai, udah luas Moonpop-nya, nah nanti Yorobun untuk menulisnya jadi bisa punya lebih, banyak, apa ya, pilihan untuk kita bisa menuliskan gagasan kita di dalam jawaban untuk soal nomor 54. Termasuk juga, latihan, kosakatanya juga, eee, apalagi segi itu kan namanya kita menulis, ada yang harus kita tuliskan di situ ya, kosakata dan Moonpop-nya gitu. Kalau biasanya problemnya orang yang belajar bahasa asing itu memang adalah kekurangan kosakata gitu. Kayak kita tahu, ini tuh maksudnya tahu, tapi apa ya dalam bahasa Koreanya gitu. Nah, jadi emang kalau, menurut saya ketika belajar topik, kita latihan soal semuanya, tapi coba, ambil waktu khusus untuk kita fokus ke bagian yang kitanya rada kurang gitu. Heeh, jadi, dan jangan pernah melewatkan latihan Moonpop maupun OHI-nya gitu. Itu penting banget karena itu komponen kita bisa mengerti semua yang ditanya di topik gitu. Oke. Begitu ya teman-teman, boleh banget yang mau mencoba untuk ikut ujian topik tuh dicobain gitu tadi tips belajarnya ya. Oke, boleh banget ya dicoba strateginya dan belajar lagi, latihan-latihan lagi karena sekarang itu latihan-latihan untuk topik ada ya Bu di internet udah banyak sekali. Oke, sekarang aku mau tanya Ibu mengenai jejak mahasiswa sama alumni ya Ibu. Apakah di prodi kita ini tuh sering mengirimkan mahasiswanya untuk perlombaan Ibu? Kalau lomba itu biasanya sangat sering sebenarnya ya gitu. Kita udah kayak langganan ikut lomba, di, berbagai lomba yang ada di, regional, nasional, bahkan internasional juga kan ada beberapa yang ikut juga gitu. Beberapa misalnya lomba yang, selalu kita ikutin misalnya kayak, lomba elokuensi yang, orasi gitu ya, itu kita selalu ada gitu dan, selalu Selalu ada mahasiswa yang dapat, juara lah setidaknya gitu. 2 atau 3 tahun yang lalu pernah sampai level internasional gitu, tahun lalu kayaknya masih level, nasional nasional gitu ya, tapi itu juga udah pencapaian luar biasa ya gitu. Lalu, yang lain juga misalnya lomba debat yang suka dikirimkan ke KCCI gitu, itu juga kita langganan selalu ada yang ikut dan dapat juara juga gitu. Biasanya sih kita banyak di lomba pidato atau lomba debat biasanya kalau untuk akademis. Nah, di luar itu PBK udah, kita semua tahu udah langganan, lomba dance cover dan segala macam itu udah mau itu regional, lokal kah, ataupun sampai yang nasional itu udah banyak sekali prestasinya gitu. Jadi udah nggak diragukan gitu sebenarnya gitu. PBK emang aktif semuanya gitu anak-anaknya sih gitu. Cuman emang, sejauh ini memang kita, yang, apa namanya, memang lomba-lomba yang akademiknya juga kan nggak sebanyak yang dance cover ya, tapi tapi selama ini yang lomba-lomba, akademis pun kita bisa, gitu, heeh, kita bisa ikutin dan alhamdulillah dapat dapat juara juga gitu, mhm.
Kalau untuk mengikuti perlombaan itu apakah kita mengajukan diri atau dipilih langsung dari prodi? Biasanya ini bisa dua-duanya ya, bisa mengajukan sendiri misalnya kayak kemarin kan ada announcement, yang lomba, Korea Times dan juga elokuensi gitu kan, itu kan kita kita sounding dulu gitu ke mahasiswa gitu, siapa yang mau ikut gitu. Nah nanti kita udah pegang namanya dulu gitu beberapa, tapi kalau misalnya ada yang potensial juga, misalnya di kelasnya potensial tapi dia nggak daftar gitu, itu juga tetap bisa aja kita ambil juga gitu untuk disuruh ikut gitu. Yang pasti, dua-dua jalur ini pasti akan kita tempuh gitu untuk, yang lomba gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Ternyata perlombaannya banyak banget dan juga kita tuh bisa ikutan gitu tuh. Tergantung jenis-jenisnya yang kalian pengen ikutin ya teman-teman. Nah, selain itu nih Bu, kalau kita bicara soal masa depan, kira-kira prospek kerja bagi lulusan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Korea ini tuh ada apa aja sih? Oke, profil lulusannya PBK juga kan ada beberapa ya gitu, yang pasti karena kita pendidikan, goals pertama dari profil lulusannya adalah menjadi pengajar gitu. Bukan hanya jadi guru sebenarnya, pengajar itu kan di mana aja bisa ya gitu. Jadi guru udah pasti, kemudian jadi, dosen, kebetulan kita ada yang udah jadi dosen gitu, alumni PBK, angkatan 2016, sekarang jadi dosen di Universitas Siber Asia. Unsia gitu yang di Jakarta gitu. Itu ada namanya Ibu Lia, mungkin sekarang ya Robin panggilnya Lia Sonbe gitu ya. Nah, beliau sekarang udah jadi dosen di sana, terus, jadi pengajar les itu juga sebenarnya bisa ya gitu, pengajar les atau kursus, LPK itu semua bisa. Lalu jadi, apa namanya, jadi, penerjemah juga itu kan, banyak yang udah melakukan itu juga sekarang pekerjaannya gitu. Kita tahu ada satu alumni yang saat ini lagi S2 di Thailand, itu beliau namanya Hasya. Nah, Hasya itu jadi penerjemah juga, tapi dia tertulis ya, fokusnya tertulis gitu, jadi penerjemah subtitle kayak gitu-gitu, video-video idol yang mungkin ya Robin lihat itu bisa jadi adalah hasil terjemahannya, soundbite kalian gitu. Terus ada juga namanya Dewi Kania gitu, itu beliau juga alumni kita, tapi lebih banyak, menjadi interpreter. Jadi kalau Hasya tadi kan tertulis, kalau, Dewi Kania ini lebih banyak, interpreting, berbagai macam tipe kegiatan, mulai dari, bongsa atau, kegiatan sosial, eee, tentang, teknik, operasi-operasi dan segala macam. Jadi berbagai lini sudah dia cobain gitu. Jadi interpreter idol juga udah pernah kayaknya gitu. Lalu kemudian jadi, apa namanya, researcher juga ya, tapi researcher kan mungkin, biasanya berkaitan dengan studi lanjut dulu gitu ya, karena kalau masih S1 masih agak susah untuk disebut researcher, tapi kalau misalnya nanti udah S2, S3, nah itu nanti bisa membantu gitu. Lalu kemudian ada juga yang jadi guide gitu, ada yang kerja di perhotelan juga gitu. Alumni PBK itu ada mungkin sekarang udah sekitar 4 atau 5 orang yang udah bekerja di hotel-hotel, hotel-hotelnya juga bukan hotel biasa ya, udah yang, bintang 5 semua gitu. 1 orang kalau nggak salah ada yang di Karawang atau Cikarang saya lupa, Nadia namanya, sisanya itu di Bali gitu, sisanya di Bali. Kalau Yorobun tahu ada Haimin, ada, Rara, kalau nggak salah kemarin Raden Aurora, ada Ika, saya lupa ada lagi kayaknya, itu semuanya mereka di hotel yang ada di Bali, semuanya hotel bintang 5 gitu. Nah itu mereka mereka, bekerja di sana setelah lulus langsung dapat kerjaan di sana dan, testimoni dari rekan kerjanya juga bagus gitu. Bahkan baru-baru ini, saya lihat di LinkedIn-nya, Ruth Ika gitu ya, apa namanya, Ika yang kerja di Padma, hotel di Bali, dapat best employee gitu. Nah, itu kan berarti reputasinya, apa namanya, alumni PBK itu sangat bagus gitu. Belum lagi yang lanjut kuliah juga banyak, yang lagi GKS ya, dapat beasiswa GKS itu juga ada beberapa, ada Iqbal, ada Fahira, ada Fania, ada banyak, ada sekitar mungkin 5 sampai 6 orang yang sekarang lagi di Korea gitu. Dan yang kerja di perusahaan juga banyak gitu. Ada yang kerja di
LG, ada yang kerja di mungkin di Hyundai juga ada gitu. Sebenarnya kita banyak sekali, di Tekong juga ada ya, jadi ada banyak sekali, apa namanya, kesempatan, lowongan pekerjaan itu ada banyak sekali, tapi memang karena sekarang resource orangnya masih dikit lah gitu ya, jadi, kesempatan Yorobun nanti setelah lulus untuk dapat pekerjaan. Nah, kalian kan sekarang masih harus sangat bisa dilatih dan jadi bagus sampai nanti lulus gitu. Wah, ternyata prospek kerjanya luas banget ya, Caca. Betul. Setelah mendengar sharing-sharing dari Ibu juga, kita jadi tahu nih bahwa lulusan dari pendidikan bahasa Korea ini punya masa depan yang bisa dibilang cerah banget ya, karena lulusan juga tadi seperti yang Ibu sebutin itu wah banyak banget dan keren-keren banget. Betul banget. Jadi nih buat kalian teman-teman ya yang mau masuk ke jurusan pendidikan bahasa Korea, nggak perlu ragu dan khawatir lagi nih nanti setelah lulus mau jadi apa gitu. Oke Ibu, saya mau bertanya lagi mengenai tradisi dan kebudayaan Korea. Kita ini sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Korea ya Ibu, seberapa penting sih Ibu dari kita untuk mengetahui tradisi sama kebudayaan dari Korea? Oke, seberapa penting? Menurut saya sangat penting, karena kalau misalnya kita belajar bahasa Korea tapi ini secara umum aja, kalau kita belajar bahasa tapi kita nggak belajar, apa namanya, budayanya juga, kita jadi agak sulit sebenarnya untuk bisa, mengetahui, misalnya ada istilah-istilah tertentu di dalam bahasa Korea yang nggak ada di bahasa Indonesia, gitu. Misalnya ada tradisi kebudayaannya kah, atau kebiasaannya kah, atau pola pikir masyarakatnya kah, gitu, yang sangat berbeda dengan kita, tapi kalau kita hanya menutup diri dengan, aku maunya cuma belajar bahasanya doang," gitu, kita jadi akan kesulitan gitu kalau kita nggak mau tahu tentang budayanya. Menurut saya ketika belajar bahasa, apapun bahasanya termasuk bahasa Korea, itu harusnya udah sepaket dengan belajar budayanya juga. Kalian nggak perlu harus tahu budaya sampai yang ke apa itu Goryeo, apa itu Joseon, sampai kayak gitu-gitu sebenarnya nggak perlu sampai sedetail itu, gitu. Tetapi, setidaknya kalian bisa tahu apa aja yang secara umum menjadi karakter dari, orang Korea misalnya gitu, gimana pola pikirnya, apa sih yang menyebabkan bahasa Korea bisa jadi ada honorificnya, itu kan itu background budaya kan semuanya gitu. Nggak mungkin tiba-tiba honorific itu muncul karena orang Korea iseng aja gitu, kayak pengen, iseng aja pengen bikin kayak ada honorific AOYO-nya gitu kan, itu nggak kayak gitu ya gitu. Itu ada proses pemikiran di sana, ada proses yang melibatkan interaksi masyarakat yang kemudian pada akhirnya jadi ada hierarki kayak gitu. Nah itu, kita nggak bisa jelaskan hanya dari unsur bahasa aja gitu. Itu bisa dijelaskan dari aspek kebudayaannya gitu. Jadi makanya kalau misalnya Yorobun belajar bahasa Korea, jangan menutup diri untuk nggak mau belajar budayanya gitu. Setidaknya pelajari pola pikir orang Korea, karakter orang atau karakter, budaya masyarakat Korea. Nggak mesti harus sampai yang tahu dari zaman dahulu, itu juga enggak sih. Walaupun kita di kuliah dipelajari juga, cuman maksudnya setidaknya Yorobun tahu atau punya punya insight terkait, budaya Korea secara umum, menurut saya itu udah cukup dan bisa sangat membantu kalau misalnya nanti menjadi pengajar bahasa Korea. Kadang kan kalau kita jadi pengajar itu kita sering ditanyain tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Kita nggak expect hal itu akan ditanyakan, tapi ternyata itu akan ditanyakan. Misalnya ditanyain kayak, "교수님 doljanchi itu apa?" gitu, "doljanchi itu apa?" gitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu, kita hanya fokus ke bahasanya gitu, kita jadi bingung, "Hah, doljanchi apa ya? Dol, batu, janci, pesta, pesta batu." Kan enggak ya gitu, bukan gitu. Nah, doljanchi kan, apa namanya, pesta yang buat, peringatan 1 tahunnya, seseorang dilahirkan di dunia yang kemudian nanti dia memilih barang apa yang ada di depannya dan itu nanti merepresentasikan masa depannya, bisa jadi gitu. Nah, kalau kita nggak tahu itu, kita mau jelasinnya kayak gimana? Nah, gitu kan, itu kan sangat amat, kosakata yang berkaitan dengan budaya gitu. Jadi nggak bisa hanya, Yorobun
menutup diri cuman, mau belajar bahasanya aja bodo amat, budayanya saya nggak peduli, nggak bisa gitu. Mau nanti belajar bahasa Mandarin juga pasti akan belajar, mau nggak mau akan belajar budaya, Tiongkok gitu. Belajar bahasa Jepang pasti nggak mungkin nggak belajar tentang budaya Jepang juga gitu ya. Bahkan belajar bahasa Perancis tuh pasti juga akan tahu budaya orang Perancis itu seperti apa. Jadi dua hal ini, budaya itu sangat penting untuk kita pelajari. Apalagi Yorobun terjun belajar bahasa Korea juga kan backgroundnya dari budaya populer Korea kan gitu, dari K-pop dan K-drama juga gitu. Oke, kalau boleh tahu ya Ibu, di prodi kita sendiri nih di pendidikan bahasa Korea, ada gak sih tradisi atau kebudayaan dari Korea yang diterapin di kita gitu? Oh, yang diterapin di kita? Kalau di perkuliahan mungkin, insanya ya, itu kan pasti dosen itu selalu ngomong, "Annyeonghaseyo" itu selalu gitu, selalu kemudian menghormati, apa namanya, Gyosunim misalnya kalau ketemu itu selalu nyapa, itu kan dari Korea juga seperti itu gitu. Lalu kemudian, kalau di antara dosen sendiri sebenarnya karena dosennya kan kebanyakan orang Indonesia ya, jadi tapi kadang kita juga, ada sih menerapkan misalnya kayak, kita nggak perlu ngomong tapi kita punya nunci atau punya kepekaan. Nah itu setidaknya itu kita kita terapkan gitu di sini gitu. Jadi nggak semua harus 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 di-mention semuanya, tapi setidaknya kita punya punya nunci itu untuk, "Oh maksudnya ini," gitu, "Oh ini maksudnya begini," gitu. Itu diterapkan sih gitu. Tapi kalau di perkuliahan pasti yang berkaitan dengan, honorific dan tata keramanya masyarakat Korea yang kebetulan hampir sama dengan Indonesia gitu, itu pasti kita terapkan di sini gitu. Dan Eropa semua kan pasti juga merasakan kan gitu, pasti juga juga tahu bahwa apalagi kita mahasiswa PBK itu sangat terkenal, sebagai mahasiswa yang menyapa semua dosen yang ditemuin, ya kan? Dan itu udah terkenal gitu, udah dari prodi lain pun udah tahu, ini kalau biasanya suka menyapa itu biasanya anak PBK gitu. Betul banget. Menarik ya, Cak. Ternyata di prodi pendidikan bahasa Korea ini juga kita menerapkan beberapa kebudayaan dari Korea. Terus juga emang belajar bahasa sama budaya itu berkaitan erat banget ya, teman-teman. Nah, saya juga penasaran, Ibu. Selama Ibu mengajar mahasiswa, kira-kira tantangan apa yang paling sering Ibu lihat dari mahasiswa dalam belajar bahasa Korea? Tantangannya, kalau tantangan tuh banyak ya, tantangannya tuh banyak banget gitu, apalagi, saya mengajar kan udah hampir 6 tahun ya berarti di sini gitu. Sebenarnya itu pengalaman yang masih dibandingkan dosen lain ini masih sangat dikit sebenarnya gitu ya. Cuman, setidaknya selama 6 tahun itu saya menemukan berbagai macam karakter, mahasiswa gitu. Tantangan paling besar mungkin ketika, kita mengajar di kelas, tapi, wajahnya para mahasiswa itu, kayak bukan ngantuk juga ya, tapi kayak 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 bingung atau nggak ngerti atau apa, padahal mungkin kita udah jelaskan, kita udah usaha menjelaskan, tapi kayak wajahnya masih nggak ngerti. Itu biasanya, bukan hanya saya sih yang ngerasa, dosen-dosen lain juga akan ngerasa kayak, "Aku salah apa ya?" Gitu. Itu pasti akan ada perasaan kayak gitu. Itu suka ada gitu. Kadang ada juga tantangannya, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang saya sendiri nggak expect itu akan keluar gitu. Itu beberapa kali sejujurnya ya, sejujurnya beberapa kali itu sering muncul gitu. Jadi kayak saya nggak expect itu akan terjadi. Nah itu berarti kan harus harus saya bisa tanggulangi ya gitu. Jadi misalnya harus berarti itu tugas saya untuk membaca lebih banyak literatur atau cari tahu lebih banyak terkait topik itu. Jadi, diskusinya nggak jadi mandek gitu. Atau bisa juga, tantangan lainnya ketika ketemu mahasiswa yang, eee, kayaknya kayak kelihatan nggak minat gitu untuk belajar gitu. Itu juga rada rada tantangan juga buat saya. Cuman, intinya ketika kita mengajar di kelas yang cukup besar, kan biasanya kan 40 ya gitu, maksimal di kelas itu 40 orang, saya berusaha untuk
ayo kita fokus ke yang general gitu, yang banyak yang general. Jadi semoga, walaupun mungkin pasti nggak mungkin semuanya akan punya pemahaman yang sama, tapi saya berusaha untuk gimana setidaknya setengah ataupun 70% dari mereka ini bisa memahami gitu, materi yang diberikan gitu. Dan saya rasa semua dosen juga sama, bertemu dengan mahasiswa yang rada challenging itu agak agak bikin kita, bahkan sampai mempertanyakan diri kayak, "Ini benar gak sih? Ini aku bisa nggak sih?" Gitu, atau kayak, "Ini ngajarnya bener gak sih?" Gitu. Itu sering terjadi sih biasanya. Oke, ternyata begitu ya, Bu. Tapi kalau misalnya dari pengalaman Ibu sendiri, waktu Ibu belajar bahasa Korea, tantangan apa sih yang dulu Ibu paling sering hadapi, terus bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Tantangan, males itu biasanya ya. Itu kayaknya, ada masanya kan, fase kita belajar belajar apapun termasuk belajar bahasa, apalagi saya kan, apa namanya, dari lulus kuliah terus S1-nya kan Bahasa dan Kebudayaan Korea, S2-nya masih sama tentang kekoreaan juga gitu, Korean Culture and Society, kan itu nonstop belajarnya itu semua gitu. Ada masanya saya sangat menggebu-gebu belajar, lalu kemudian kayak ada masanya saya gumoh banget sama yang namanya K-pop, itu pasti semuanya merasakan kayak gitu. Ada masanya balik lagi, ada yang merasa lagi jadi kayak, oke saya suka tapi pengen diarahin ke yang rada akademis gitu, ada yang kayak gitu. Nah jadi, kalau lagi, masa-masa saya capek banget gitu ya belajar bahasa Korea pada saat itu, saya berusaha kayak, ya udah, nggak apa-apa, ini kayaknya mau dipaksain juga saya nggak bisa gitu. Jadi saya ngambil time out sendiri untuk diri sendiri gitu. Jadi kayak, ya udah nggak apa-apa nggak belajar dulu misalnya kayak, mungkin 1 minggu itu saya nggak mau belajar bahasa Korea dulu gitu, biarin aja gitu. Nanti setelah 1 minggu mungkin saya bisa bisa recover dulu lah ya gitu, misalnya nonton apa yang saya suka gitu atau kemana gitu. Kayak di Korea misalnya waktu itu kalau saya udah bosan saya keluar lah, jajan lah, jalan-jalan lah, main lah gitu sama ketemu teman dan segala macam. Nah, nanti ketika udah mulai, udah nih kayaknya udah cukup gitu. Nah, kita balik lagi gitu, balik lagi untuk belajar lagi, balik lagi untuk mempersiapkan lagi gitu. Jadi, ketika udah bosen, boleh mengambil waktu sebentar untuk meninggalkan itu, tapi nanti jangan lupa untuk kembali lagi gitu. Jangan jangan udah pergi kayak, "Ah, bosen," pergi pergi aja terus, nggak dilanjutin jangan sampai juga gitu. Karena kan, ingat dari awal kita masuk ke sini misalnya ke PBK, dari awal itu tujuannya apa, dan apa yang bikin kita sangat excited dengan, bahasa Korea pada saat itu. Nah, ingat-ingat momen itu untuk bisa kembali lagi gitu, kembali lagi, belajar lagi, semangat lagi gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita pasti ada di fasenya bosan ya Ibu. Betul. Kita boleh beristirahat sebentar, tapi jangan lupa untuk kembali lagi. Kembali lagi. Oke, Ibu, sekarang aku mau nanya lagi mengenai pertanyaan itu. Ini banyak banget ditanyakan oleh teman-teman semua, yaitu mengenai beasiswa dan juga program study exchange. Dari kita sendiri, apakah sering Ibu untuk mengirimkan mahasiswanya untuk mendaftar beasiswa atau program exchange ini ke Korea? Kalau exchange biasanya cukup sering ya, karena kita, punya beberapa kerjasama dengan, univ di Korea, salah satunya Sungmyung Women's University. Nah, itu biasanya selalu ada setiap semester yang berangkat gitu, cuman memang, seleksinya agak lebih ketat gitu ya, pada akhirnya nanti prodi yang bisa, menentukan juga siapa yang akan berangkat sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau untuk karena exchange kan biasanya cuma 6 bulan gitu, jadi agak terbatas gitu ya. Nah, nanti setelah lulus, ya walaupun misalnya mau S2, itu ada yang namanya beasiswa GKS gitu, atau LPDP juga sebenarnya bisa. GKS itu, Global Korean Scholarship, atau kalau dulu namanya KGSP, Korean Government Scholarship Program. Nah, itu beasiswa yang, levelnya paling tinggi di Korea untuk orang asing gitu. Jadi, kita dapat
biaya kuliah udah pasti dibayarin gitu ya, terus biaya, kita ketika datang itu biasanya ada settlement allowance-nya, lalu nanti kalau misalnya bahasa Korea kita baru sampai level 3 atau 4 atau nggak ada sama sekali, kita bisa belajar bahasa Korea dulu, di Ohaktang atau di tempat les, kayak ibarat kayak di UPI tuh kayak di, balai bahasa gitu, belajar bahasa Korea dulu di situ selama 6 bulan sampai 1 tahun. Nanti kalau udah dapet level topik yang diinginkan, level 3 atau 4 nanti bisa kuliah gitu. Di hampir semua, eee, kampus Korea itu mitranya GKS gitu. Dan, alumni kita beberapa ada yang udah di sana dan lagi ongoing ada yang udah lulus juga ada gitu. Dan masuknya ke univ-univ besar juga gitu. Ada yang di Hanyang, ada yang di Songkyunkwan, ada yang di Korea University, ada yang di Yonsei juga gitu, macam-macam, di Sungmyung ada nggak ya? Saya lupa di Sungmyung ada atau enggak, pokoknya, ada yang di Jeju juga ada, di Jeju kayaknya masih ongoing nulis tesis, namanya GISDA. Nah, itu kesempatan yang kalau menurut saya sih jangan sampai dilewatkan ya, karena apalagi, kalau dulu yang waktu saya tahun 2016 GKS-nya itu hanya menerima 23 orang dari Indonesia. Waktu itu saya berangkat, bersama teman-teman saya yang 23 orang itu. Tapi kalau sekarang, kuota untuk Indonesia itu kayaknya udah makin banyak, bahkan tahun lalu aja kayaknya lebih dari 50 orang kali ya yang pergi? Karena kan GKS itu terbagi 2 ya jalurnya, ada yang University Track, ada yang, Embassy Track gitu. Kalau Univ Track itu biasanya kita langsung kirim berkas kita ke kampusnya yang kita tuju. Misalnya, apa namanya, Caca pengen ke Korea University, berarti, berkasnya dikirim ke Korea University. Tapi kalau yang Embassy, kita punya keleluasaan untuk memilih 3 kampus yang kita pengen. Nah, dan dari 3 kampus itu masing-masing kita pilih satu prodinya gitu. Misalnya pengennya, kalau saya dulu milihnya Korea University, di Academy of Korean Studies, dan juga Gaemyeong University gitu. Nah, tiga-tiga ini saya ambil prodi yang sama semua lah gitu terkait Korean Studies gitu. Nah, dari tiga ini nanti sebelum kita wawancara ke Univ gitu, kita diwawancara dulu sama embassy gitu, sama orang-orang di embassy. Biasanya dari atas pendidikannya, sama dari Kemdikbud juga ada waktu itu, dan satu lagi orang NIID-nya kalau nggak salah. Jadi eee jalur yang Embas itu agak lebih panjang sedikit gitu ya, tapi nanti kalau misalnya udah lolos, beasiswanya udah lolos, apa namanya, berkas, interview dan segala macam, nanti masuk ke stage memilih kampus. Kalau kita ternyata terpilih di 3 kampus ini, kita bisa milih gitu. Waktu itu saya kepilih di tiga-tiganya, tapi karena pertimbangan saya pengen belajar tentang Korean Studies, yang real di kampus Korean Studies, nah berarti makanya saya waktu itu milihnya jadinya di Academy of Korean Studies, AKS gitu. Dan kebetulan AKS juga kan udah sering punya kerjasama sama kita juga gitu ya. Nah, akhirnya, ya udah saya akhirnya lulusnya dari AKS gitu. Nah, itu beasiswa GKS adalah beasiswa yang sangat amat layak untuk dicoba. Kalau waktu tahun saya 2016 itu nggak ada influencer yang 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 ngambil beasiswa itu. Tapi kalau sekarang influencer itu udah sangat banyak yang ngambil beasiswa GKS gitu ya. Dan Yorobun punya kesempatan yang sama semuanya, dicoba aja gitu. Selain itu bisa juga coba LPDP. Cuman kalau LPDP agak lebih terbatas, pilihan kampusnya. Biasanya hanya pilihan kampus yang bisa kita coba itu hanya kampus yang masuk dalam ranking 100 dunia, gitu. Jadi biasanya hanya Seoulde, Yonsei, Korea University, Ihwa, sama Songkyunkwan, gitu. Hanya itu yang bisa dipilih, gitu. Kalau GKS macam-macam. Kalau boleh tahu Ibu, kita bisa mendaftar seperti beasiswa dan program itu di semester berapa ya Ibu? Kalau untuk, yang exchange biasanya, di tahun ke-3 atau ke-4 itu bisa, 3 atau 4, itu bisa, kalau ada pengumumannya bisa coba daftar gitu ya.
kemarin juga kan kalau nggak salah yang AKS yang summer program itu kan juga kan dibuka banyak ya gitu, kemarin. Nah itu sebenarnya juga bisa tuh yang kayak gitu, apa namanya, ikut summer program itu juga bisa. Nah tapi kalau misalnya untuk beasiswa yang kayak GKS, ya udah pasti harus lulus dulu ya, lulus dulu Eurobond baru nanti kemudian daftar beasiswa GKS gitu. Berarti tadi program-program beasiswa itu kita bisa mengajukan diri duluan gitu ya? Bisa, bisa aja, tapi memang kadang informasinya rada rada ini ya, apa namanya, tiba-tiba gitu, heeh, jadi tiba-tiba gitu. Jadi, kadang itu juga ada rekomendasi dari dosen juga sih sebenarnya gitu untuk daftar, beasiswanya ke sana. Karena kan, eee, untuk bisa exchange juga kan walaupun dibiayai semuanya, kadang ada hal yang harus kita cover dulu gitu. Nah, itu juga kan harus kita pikirkan kalau misalnya kita mau ikut exchange gitu. Oke, berarti tadi juga program beasiswanya itu ada yang langsung difasilitasi sama prodi, bisa juga kita mengajukan diri tapi tetap ada bimbingan Seleksi, seleksi gitu, dulu ada ya dari prodinya. Oke. Untuk teman-teman yang nanti mau coba daftar beasiswa Iya. boleh banget, boleh banget ya, dicobain ya boleh teman-teman. banget. Semua yang ada di sini mungkin kalau mau coba nanti ya. Oh iya Ibu, kalau untuk kita misalkan sudah keterima exchange di sana, untuk pembelajaran di univ di Indonesia itu kayak gimana Ibu? Apakah cuti atau Biasanya jatuhnya kayak cuti gitu ya, tapi, apa namanya, nilai kita yang didapat dari kampus di sana, itu nanti akan dikonversi nggak cuti sih sebenarnya, tetap ngambil mata kuliahnya, tetapi nggak ada ya, nggak ada di sini gitu. Nanti nilai yang dari sana itu dikonversi ke matkul yang kita ambil di sini, gitu. Biasanya seperti itu. Boleh banget ya dicobain untuk Cobain, makanya bahasa Koreanya harus 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 lebih bagus gitu, supaya nanti Yorobun bisa punya kesempatan yang, banyak untuk ikut apapun yang Yorobun mau. Mau exchange, mau summer course, mau GKS, mau PDP, mau lomba dan segala macam gitu. betul? Jadi belajar dan belajar ya. betul banget. Kalau misalnya belajar misalkan ada mata kuliah banyak ya di UPI, di PBK tuh mata kuliahnya ada banyak banget. Kalau Yorobun, nggak bisa mastering semuanya gitu, setidaknya ada satu yang Yorobun paling suka gitu, pelajari itu terus sampai sampai capek gitu, karena itu yang akan nanti memudahkan gitu ya. Apalagi skill bahasa Korea kan sekarang orang memang banyak yang bisa bahasa Korea, tapi kan nggak semua orang, memahami misalnya kalau di dalam penerjemahan gitu, nggak semua orang yang bisa bahasa Korea itu bisa nerjemahin. Ini biasanya suka jadi apa ya, stereotype gitu ya, orang kalau misalnya bisa bahasa asing pasti dia bisa nerjemahin, belum tentu gitu. Siapa bilang? Nggak bisa tiba-tiba misalnya kayak, apa namanya, mentang-mentang saya bisa bahasa Korea, terus saya disuruh menerjemahkan operasi, orang yang lagi operasi, dalam misalnya dokternya dalam bahasa Korea, nggak bisa dong, itu kan tetap apalagi bahasa Koreanya adalah bahasa teknis, artinya tetap harus belajar juga gitu. Jadi, Yorobun selama berkuliah di sini, coba untuk temukan hal yang Yorobun paling suka pelajari selama di perkuliahan itu apa, gitu. Nah itu boleh difokuskan di situ. Itu tadi tips-tips sama saran dari Ibu Ana boleh banget ya dilatih, dicoba gitu, termasuk buat kita sendiri. Betul sekali. Kita harus mencoba ya. Kak. Betul. Kita udah gak kerasa ya ini ngobrol banyak banget Iya ya. ya, sudah nggak kerasa ya. Semoga yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya, buat yang mau masuk nih terutama ya Bu ya. Betul banget. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menggugah banyak orang untuk bisa masuk PBK gitu. Bisa dicoba ya teman-teman masuk ke sini. Dan terima kasih banyak untuk Ibu Ana karena sudah hadir di podcast kita hari ini, meluangkan waktunya dan juga memberikan wawasan yang sangat berharga. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya ya Ibu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Hani, terima kasih banyak tim yang ada di belakang. Atas kesempatannya kita bisa ngobrol hari ini. Iya betul banget. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan juga nonton podcast Annyeonghaseyo Kampus Korea hari ini. Jadi jangan lupa untuk tonton terus
subscribe, like, komen, dan juga share ya ke teman-teman kalian semuanya. Biar yang dapat kesempatan dan juga informasi ini tuh bukan hanya kalian saja, tapi teman-teman kalian juga bisa mendapatkannya. Betul banget. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya Cinggodel. Annyeong. Kamsahamnida.